Halo, welcome back to my channel. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Indah Puspitasari di channel ini. Jadi kali ini kita akan mempelajari terkait permasalahan sosial di masyarakat. Untuk bab 1 ini, pertama kita akan mempelajari terkait hakikat permasalahan sosial, di mana ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah definisi permasalahan sosial, yang kedua adalah ukuran atau kriteria permasalahan sosial, dan yang terakhir kita akan mempelajari faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat. Oh iya, minggu lalu kita telah belajar tentang kelompok sosial. Ada hubungannya nggak sih dengan materi permasalahan sosial ini? Mari kita telusuri. Pengertian dari kelompok sosial sendiri adalah sekumpulan manusia yang di dalamnya mengakui keanggotaannya, ada interaksi dan akan efektif ketika interaksi tersebut dilakukan timbal balik. Nah, dalam kita berkelompok, kita sebagai individu di dalam kelompok maupun hubungan antara kelompok dan kelompok pasti tidak akan selalu mulus. Pasti terdapat 1-2 hal percecokan. Nah, inilah dasar terjadinya masalah sosial yang akan kita bahas. Mari kita mulai belajar tentang permasalahan sosial pada bab hakikat permasalahan sosial, di mana tujuannya yang pertama siswa mampu memahami definisi permasalahan sosial. Yang kedua, siswa mampu mengetahui ukuran suatu masalah bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah definisi dari permasalahan sosial, di mana masalah sosial itu terdiri dari 2 kata, yaitu masalah dan sosial. Yang pertama, apa yang kalian ketahui terkait dengan masalah? Mari bersama-sama perhatikan 2 gambar tersebut. Pasti dari kalian pernah nih berkelahi dengan teman, atau bahkan kecilnya suka curi-curi mangga tetangga. Apakah ini masalah? Tentu ini adalah masalah. Mengapa hal ini disebut sebagai masalah? Karena keadaan atau situasi tersebut adalah situasi yang sulit, di mana keberadaannya tidak diinginkan. Mengapa tidak diinginkan? Ya karena perilaku tersebut bukan perilaku terpuji atau tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat, dan tentunya merugikan bagi kamu maupun bagi korbannya. Udah tahu dong ya apa itu masalah? Lalu apa sih yang dimaksud dengan sosial? Apa yang ada di benakmu ketika mendengar kata sosial? Bisa kita simak di gambar ya. Sosial selalu berhubungan dengan masyarakat atau sekumpulan orang yang di dalamnya terdapat struktur sosial, hubungan sosial, maupun organisasi sosial. Oke, bisa kita simpulkan bersama, dalam ranah sosial, ketika terjadi ketidaksesuaian dalam organisasi, struktur, maupun hubungan sosial, maka itulah masalah sosial, yaitu kondisi tidak diinginkan sebagian besar masyarakat karena tidak sesuai dengan nilai norma, harapan, dan standar di masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun non-fisik. Mari bersama-sama kita simak video berikut dan berdiskusi apa sih sebenarnya bedanya antara masalah dan masalah sosial. Di awal kita beri contoh masalah adalah perkelahian 2 orang remaja, dan untuk masalah sosial seperti pada video tersebut adalah tawuran, yang mana tawuran ini meresahkan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk masalah 2 orang remaja itu hanya terjadi antara 2 orang saja, yang berarti itu hanya masalah bukan masalah sosial. Maka mari bersama-sama kita pelajari apa saja sih kriteria dari masalah sosial. Mari teman-teman kita bahas bersama-sama terkait kriteria masalah sosial. Yang pertama adalah gejala. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut masyarakat dengan kondisi di kehidupan nyata. Masyarakat bisa memiliki masalah sosial yang berbeda-beda, tergantung nilai yang mereka anut dalam kelompok atau dalam daerahnya. Misalnya saja, di kebanyakan daerah di Indonesia, memakai bikini di pantai pasti dianggap sebagai hal yang kurang sopan, tapi tidak demikian ketika mereka memakainya di Eropa atau di Amerika Serikat sana.
Nah, itulah gejala. Yang selanjutnya adalah sumber. Sumber dari masalah sosial biasanya berasal dari kondisi atau proses sosial di masyarakat. Tapi selain itu, masalah sosial juga bisa muncul akibat bencana alam loh teman-teman. Misalnya saja, ketika terjadi banjir, maka beberapa korban banjir akan mengalami kekurangan makanan, sandang, pangan, dan tempat tinggal. Nah, ini akan mengalami kemiskinan akibat seluruh harta bendanya telah hanyut oleh banjir. Di sini sumber dari masalah sosial adalah banjirnya, sedangkan masalah sosial yang terjadi adalah kemiskinan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang ketiga adalah pihak yang menetapkan. Masalah sosial ditetapkan oleh common sense di masyarakat terhadap gejala yang ada. Ketika timbul hal-hal yang tidak selaras antara fenomena sosial yang diharapkan dengan keadaan nyatanya, maka akan timbul gejala-gejala sosial, di mana gejala itu akan disebut sebagai masalah sosial ketika common sense dari masyarakat setempat itu menetapkan hal itu sebagai suatu masalah sosial. Jadi masalah sosial tidak bisa diklaim oleh salah satu individu saja. Sebagai contoh, misalnya kamu memelihara anjing, namun tetangga depan rumahmu tidak suka dan selalu membuat cekcok dengan kamu. Nah, itu bukan masalah sosial ya teman-teman, karena hanya satu orang yang menganggap itu adalah masalah, sedangkan tetangga-tetangga yang lain baik-baik saja. Berbeda lagi ketika misal ada anjing di lingkungan yang suka menggigit dan juga menyebabkan rabies. Banyak yang sudah menjadi korban. Itu bisa menjadi masalah sosial karena meresahkan masyarakat, di mana common sense masyarakat setempat menetapkan itu adalah masalah sosial. Yang keempat adalah sifat. Masalah sosial memiliki dua sifat teman-teman. Yang pertama adalah laten atau tersembunyi, dan yang kedua adalah nyata. Masalah sosial laten adalah masalah sosial yang tidak disadari secara langsung oleh masyarakat, namun tetap berdampak. Contohnya, pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik. Adanya limbah pabrik mungkin bagi masyarakat sekitar bukan masalah sosial karena dampaknya tidak langsung dirasakan pada saat itu. Namun secara berkelanjutan, limbah pabrik itu dapat menjadikan pencemaran lingkungan yang buruk. Nah, itulah kenapa ini disebut sebagai masalah sosial tersembunyi. Yang kedua adalah masalah sosial nyata. Contohnya kemiskinan. Nah, kemiskinan menjadi masalah sosial nyata karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat pada saat itu juga. Yang terakhir adalah perhatian masyarakat, di mana tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat, dan sebaliknya, tidak semua yang menjadi perhatian masyarakat adalah masalah sosial. Sebagai contoh, ketika terjadi kecelakaan, maka itu akan menarik perhatian masyarakat. Tapi itu bukan masalah sosial loh teman-teman. Kenapa? Karena kecelakaan ini yang berdampak hanyalah kepada korban dan terjadi pada saat itu saja, dan bukan berdampak pada masyarakat sekitar dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, mari berdiskusi dan menganalisis bersama. Dari video tersebut dapat kita lihat sudah 2 tahun berlalu adanya COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Apakah COVID ini adalah masalah sosial? Mari kita analisis. COVID-19 adalah sumber dari masalah sosial, dan gejala-gejala sosial yang muncul akibat adanya COVID-19 menjadi common sense bagi masyarakat yang menetapkan itu adalah masalah sosial. Salah satunya adalah menurunnya perekonomian dunia, terbatasnya ruang karena harus mengisolasi diri, dan juga meningkatnya angka kematian. Oke teman-teman, sebelumnya tadi sudah disinggung sedikit tentang faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat. Mari kita pelajari. Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial itu ada 4. Yang pertama ekonomi, kedua biologis, ketiga psikologis, dan yang keempat adalah budaya. Pertama kita pelajari dulu terkait faktor penyebab permasalahan sosial ekonomi. Yang pertama adalah tingkat kesejahteraan, yaitu
ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Bisa kita beri contoh adalah adanya kemiskinan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, di mana mungkin saja masyarakat itu berpendidikan rendah sehingga mereka tidak mampu memperoleh pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, permasalahan sosial akibat faktor ekonomi juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan, yaitu terkait pengaturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi suatu bangsa. Sebagai contoh, adanya kesenjangan fasilitas antara Jawa dan Papua membuat harga-harga pangan cukup jauh berbeda. Hal ini karena untuk ke Papua sendiri kita memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok. Nah, ini menyebabkan di daerah Papua sana dalam hal perekonomiannya itu masih. Yang kedua, kita akan membahas faktor penyebab permasalahan sosial biologis yang mana berkaitan dengan gangguan fisik atau penyakit tertentu. Contohnya penderita HIV yang menular itu menjadi masalah sosial ketika tidak segera ditangani. Faktor biologis ini bisa juga karena ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contohnya adanya pemukiman kumuh di mana bercampur dengan limbah sungai dan sebagainya yang menyebabkan penyakit kulit di masyarakat tersebut. Yang ketiga, mari kita bahas faktor budaya, yaitu ketidaksesuaian pelaksanaan nilai dan norma akibat proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen dan multikultural. Jadi, masyarakat cenderung apatis dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Nah, contohnya saja sekarang dengan media sosial, kita mulai mengikuti budaya barat. Contohnya hedonisme, individualisme yang tidak peduli sekitar, itu pada akhirnya akan menjadi masalah sosial. Yang terakhir adalah faktor psikologis yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan individu, contohnya cacat mental hingga bunuh diri.